wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita miliki, yang kita rasakan, semua keselamatan yang selalu kita dapatkan jamaah sekalian dalam segala hal, ternyata Allah yang menghendakinya, Allah yang menciptakannya jamaah sekalian. Dan sampai saat ini Allah kehendaki ya kita rasakan dalam hidup ini jamaah sekalian. Maka mari sama-sama jamaah sekalian, jangan sampai nikmat itu sudah hilang baru kita bisa bersyukur, baru kita rasakan besarnya dan agungnya serta mulianya nikmat tersebut. Tidak demikian. Karena yang demikian itu jamaah sekalian adalah perilaku orang-orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat itu baru tahu harganya nikmat ya kalau nikmat tersebut sudah hilang. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya jamaah sekalian. Dan perlu diingat jemaah sekalian bahwasanya orang yang bersyukur itu sedikit jumlahnya, enggak banyak di antara hamba-hamba Allah. Faqalilum min ibadiyas syakur. Ya, hanya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu senang, senantiasa bersabar, istiqomah, ikhlas di atas ajaran yang mulia ya dan juga agung ini sampai ajal menjemput kita semuanya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita ikhlaskan sejenak hati kita. Jangan sampai kedatangan kita tidak ikhlas, hanya sekedar mengisi waktu. Nggak enak kalau nggak datang gitu ya. Kemudian daripada nganggur di rumah, daripada ya waktu kalian. Itu tidak demikian. Nikmat seperti itu kalau ada Pak, langsung kita ya utamakan niat ikhlas jemaah sekalian. Ya memang benar daripada di rumah nganggur aja, nggak salah juga datang sini. Kemudian daripada kita ya jemaah sekalian sebagai hamba Allah harus merasa malu. Ya udah dikasih nikmat banyak namun tidak menyempatkan waktu untuk ngaji ya mas sekalian. Namun semua itu harus dibarengi dengan niat ikhlas yang paling utama Pak. Antum datang ke sini niat dunia boleh nggak ya mas sekalian? Sekalian nanti mau ketemu sama bapak itu ngomongin bisnis, boleh aja Pak. Tapi jangan dijadikan itu yang utama Pak. Antum niat utama adalah saya ingin sholat berjamaah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah, ampunannya, surganya, dan pengen terhindar dari nerakanya. Habis itu diteruskan ngaji, nanti habis ngaji sholat isya berjamaah juga, baru saya ngurusin bisnis. Sekalian nggak apa-apa, karena niat dunia itu hanya ngikut Pak, bukan yang utama. Hanya sedikit saja berarti niat itu ya. Nah seandainya nggak dapat pun, nggak dijumpai orangnya yang kita kehendaki gitu ya, maka ya sudah, tujuan utama kita ngaji sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Sebagai orang beriman memiliki nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Jadi selain nutrisi itu berupa nutrisi fisik jemaah sekalian dan juga tubuh, orang beriman harus juga memiliki nutrisi berupa zikir. Dan itu adalah nutrisi bagi hati dia dan jiwa dia jemaah sekalian serta akalnya. Jadi orang beriman yang tidak pernah zikir sama sekali, tidak pernah menyebut Allah kecuali cuma di sholatnya doang, tapi mungkin gitu ya, itu juga cuman lisan saja tanpa ada kekhusyuan dalam hati, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sangat disayangkan orang beriman yang demikian itu.
Jadi kalau orang beriman ya jarang zikir, berarti dia sama seperti jarang memberikan nutrisi bagi jiwanya. Jiwanya saat itu bisa dahaga dan lapar. Dan ketahuan jiwa yang dahaga dan lapar itu sering sering gelisah hidupnya, sering nggak tenang, sering bersedihnya. Dan sedihnya itu jamaah sekalian ternyata karena dunia, ya, sering kasar jamaah sekalian, sama orang itu kasar. Itu diantara ciri jamaah sekalian orang yang hatinya itu sedang dahaga, sebenarnya dahaga ilmu agama, dahaga rohani jamaah sekalian. Nah kemudian apalagi berbuat maksiat biasa aja. Dengan Quran nggak enak banget sih, ini orang ngapain sih dengan Quran. Jadi aneh gitu loh bagi dia. Itu kondisi jamaah sekalian ketika jiwa seseorang jarang disirami dengan ilmu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah, konsisten selalu untuk bisa menuntut ilmu selama hayat masih di kandung badan. Baik jamaah sekalian, kita akan melanjutkan adab yang ke-9 dari adab kita berzikir pada Allah. Sekali lagi, zikir yang kita baca itu hanya akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan keagungan, keistimewaannya kalau kita mengucapkannya dengan beradab jamaah sekalian. Baik, kita akan bacakan adab yang ke-9 dari zikir. Jadi adab yang ke-9 jamaah sekalian, yang kalau yang kemarin terakhir itu adalah adab ke-8, itu kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah afdhaluz zikri, zikir yang paling utama. Jadi ketika jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullahi haqiqatan, ucapannya Allah, firmannya Allah secara hakiki dan bukan makhluk, maka jemaah sekalian akan menjadi ucapan yang paling mulia. Kalau dibandingkan jemaah sekalian, Al-Quran dengan selain Al-Quran sama dengan kita membandingkan antara Allah sang Khalik dengan makhluknya, jauh jemaah sekalian, jauh bedanya. Namun masih banyak orang tidak mengutamakan baca Quran, padahal ini adalah termasuk afdhalul kalam, ucapan yang paling utama dan juga paling mulia. Adab ke-9 jemaah sekalian, al-iktsar minal azkaril ma'surah, yaitu memperbanyak zikir yang telah datang dari riwayat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita kadang membaca, atau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau dinukil, diriwayatkan beliau mengucapkan zikir-zikir tertentu, atau beliau menganjurkan kita, memotivasi kita untuk membaca zikir tertentu jemaah sekalian, atau para sahabat mengucapkannya dan itu menyandarkan pada Nabi. Maka jemaah sekalian, itu disebut zikir maksur dari Nabi, zikir yang diriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah kalau kita sudah tahu jemaah sekalian, zikir itu berasal dari Nabi, ada riwayatnya dan riwayat tersebut sahih, valid, berarti jemaah sekalian, maka hendaknya kita perbanyak, kita sering-sering ucapkan jemaah sekalian. Sehari itu paling tidak ada zikir itu yang kita ucapkan, walaupun cuman hanya beberapa kali saja, ditambah dengan zikir yang lain jemaah sekalian. Karena yang demikian itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu akan memperbesar pahala kita, perbesar pahala kita, karena itu berasal dari Nabi, Pak. Kemudian itu juga dalam mereka menghidupkan sunnah beliau dan mengikuti beliau. Kita semua pengen jemaah sekalian menjadi orang yang dikumpulkan bersama dengan beliau dan orang-orang soleh setelah beliau. Maka kita juga mengikuti apa yang sudah beliau baca, apa yang sudah beliau katakan tentang motivasi zikir ini dan itu kita baca, Pak. Karena yang zikir itu adalah termasuk zikir yang paling utama. Jadi jemaah sekalian, jadi jangan sia-siakan itu. Banyak zikir-zikir yang sudah dinukil dari Nabi, kita baca sering-sering itu. Apalagi dalam kondisi tertentu. Di antaranya yang sudah dinukil dari Nabi adalah zikir-zikir dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti masuk rumah, keluar rumah, Pak. Kita masuk rumah bolak-balik, beleng-beleng gitu aja, keluar masuk tanpa ada zikir, berarti kita kurang menghidupkan sunnah. Kurang menghidupkan sunnah, Pak. Walaupun cuma ke warung sebelah jemaah sekalian, dibaca jemaah sekalian. Kemudian walaupun ke halaman belakang baca saja, nggak apa-apa. Kita dicintai sama Allah jemaah sekalian kalau kita memperbanyak zikir itu. Masuk masjid, keluar masjid, Pak, ini ada adabnya.
Jadi apalagi rumah kita aja ada adabnya Pak, masuk apalagi ada rumah Allah, itu masjid-masjid. Kemudian masuk WC, keluar WC pun, tempat yang najis pun ternyata ada adabnya Pak, ya. Jadi jangan sampai masuk beleng-beleng gitu saja, namun ternyata kita nggak baca. Kemudian mau tidur, bangun tidur, itu kan sudah dinukil dari Nabi semua Pak. Doa mau tidur itu banyak sekali Pak, baik dalam bentuk bacaan, ada dalam bentuk doa, atau dalam bentuk baca Al-Quran Pak. Tuh, pertanyaannya, kita mau baca apa enggak itu? Kemudian apalagi jamaah sekalian, mau makan habis makan, itu juga banyak jamaah sekalian zikir mau makan, atau yang banyak itu adalah zikir sehabis makan. Baca jamaah sekalian, ya kadang kita baca zikir yang ini, kadang baca zikir yang ini. Jadi seperti itu. Semua itu dalam rangka menghidupkan sunnah beliau. Kemudian apalagi naik kendaraan, ya, dan lain-lain jamaah sekalian. Kondisi kita misalnya hujan, kondisi kita apalagi ada petir jamaah sekalian, ada angin ribut. Angin ribut, kita jangan ribut jamaah sekalian. Kita ribut itu dengan doa saja. Kita baca doa jamaah sekalian. Sambil dihayati artinya Pak. Angin ribut khawatir ini membuat atap rumah kita ini terangkat. Ya, angin itu makhluk Allah jemaah sekalian, jangan dicaci maki, nggak boleh gitu. Wah, kurang ajar angin loh, nggak bisa gitu. Ya kalau sudah tahu angin itu keras Pak, langsung kita baca doa, ada doanya Pak. Jadi kita memang dalam kondisi-kondisi yang Allah takdirkan dalam hidup ini itu ada zikirnya jemaah sekalian. Baik kondisi senang maupun susah jemaah sekalian. Kondisi senang kita memperbanyak tahmid, alhamdulillah. Kondisi susah seperti kita mendapatkan musibah, ada Pak. Semuanya Masya Allah. Karena memang kita diciptakan jemaah sekalian untuk itu sebenarnya, untuk sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat senang kalau namanya itu disebut, ya. Jadi demikian jemaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dari zikir. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dalam rangka agar kita teladani, termasuk dalam masalah zikir, ibadah zikir ini. Maka apa saja yang sudah dinukil dari Nabi Pak, kita amalkan. Nggak apa-apa kita termasuk seperti terlihat orang yang dikit-dikit qomat kamit, ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak masalah. Yang jelas kita menginginkan jemaah sekalian menjadi pengikut Nabi, walaupun amalan kita sangat jauh dari Nabi, bahkan para sahabat sekalipun atau salafus soleh. Tapi kita mencintai mereka, karena dengan kita sering ikuti Nabi Pak, itu akan menambah rasa cinta kita pada beliau, rasa rindu kita. Dan dengan rasa rindu itu kita semakin semangat mengikuti sunnah, apalagi yang wajib. Sunnah aja dirutinkan, apalagi yang wajib. Orang yang merutinkan sunnah jamaah sekalian, itu akan menjadi pagar, ya, bagi ibadah wajib kita. Jadi ibadah wajibnya nggak akan mungkin ditinggalkan Pak. Sunnah saja dilakukan, apalagi ibadah wajibnya. Kemudian jemaah sekalian, adab yang ke-10. Adab yang ke-10. Nah, kalau kita nggak hafal ya tinggal dibaca saja Pak. Kalau nggak hafal ya tinggal kita baca saja. Apalagi ada zikir dari ustadz kita, guru kita Ustadz Yazid, dimana kita baca itu. Ya, atau buku Hisnul Muslim yang sudah diterjemahkan kita baca Pak. Sambil kita belajari maknanya Pak, kandungannya, oh ternyata artinya gini. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Gitu ya. Ternyata doa-doa itu, bacaan-bacaan tersebut banyak isinya itu permintaan. Ada yang isinya itu pengakuan Pak. Ngaku, minta enggak, ngaku, pengakuan Pak. Jadi Allah memang menginginkan hamba itu ngaku. Ngaku apa saja, ngaku dosa dan minta ampunan. Ngaku akan nikmat Allah, ya, jemaah sekalian, dan juga lain. Dan supaya hamba itu tahu diri bahwasanya dia itu nggak punya apa-apa di dunia. Semua itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adab yang ke-10 jemaah sekalian, ini mirip kayak tadi jemaah sekalian, yaitu al-hirsu 'alal azkar allati warada dzikru fadliha wa 'idhamu thawabiha. Jadi kita usahakan berusaha Pak. Jadi kita berusaha untuk membaca zikir yang sudah diterangkan keutamaannya, yang sudah diterangkan keutamaan dan besar pahalanya. Kalau tadi Pak, yang adab ke-9 itu
kaitannya adalah zikir-zikir muqayyad. Zikir-zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu adalah zikir-zikir yang terikat dengan keadaan atau dengan waktu atau dengan jumlah misalnya, ya, termasuk zikir habis sholat itu yang tadi Pak. Makanya kita habis zikir habis sholat ya mas sekalian, ini saya kembali ulangi lagi yang ada ke-9. Habis sholat kita perbanyak nggak apa-apa Pak, minimal kita baca sekali istighfar 3 kali Allah mantas salam. Ya kalau memang sibuk ya sudah langsung pergi nggak apa-apa Pak. Tapi ketika kita baca lama Pak, itu berarti sama seperti menghidupkan sunnah-sunnah yang ada. Karena Nabi pernah baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya Pak. Nah kita juga baca Pak, karena semakin lama kita baca zikir itu, ya kalau ada waktu Pak ya, maka sama seperti itu malaikat akan terus bersolawat untuk kita. Apa mana solawat ya mas kalian? Kita pernah bahas. Malaikat terus bersolawat untuk kita. Kita terus didoain ampunan, terus didoakan rahmat, terus didoakan agar kita diterima tobatnya oleh Allah. Ya, jadi demikian. Dan kita tahu doanya malaikat pasti dikabulkan. Ya, yang untuk yang ini jamaah sekalian adalah kita membaca zikir yang sudah diterangkan keutamaannya dan besar pahalanya. Namun zikir ini jamaah sekalian, ya Nabi hanya menjelaskan siapa saja yang baca ini keutamaannya ini. Siapa saja yang ingin begini maka bacalah ini. Itu adalah zikir-zikir disebut zikir yang Nabi jelaskan keutamaannya, Nabi jelaskan besar pahalanya, namun tidak dijelaskan kapan dibaca, kondisi apa, berapa kali. Nabi nggak menjelaskan. Berarti inilah yang disebut zikir mutlak. Zikir mutlak ya mas kalian, sekali lagi zikir yang telah datang dari Nabi, sunnahnya, anjurannya, motivasi dari Nabi untuk agar kita mengucapkannya dengan menjelaskan besar pahalanya, ya, keutamaannya. Tapi Nabi tidak memberitahu kapan ini dibaca, di mana, kemudian kondisi apa, berapa kali. Pokoknya saat itu kita baca jemaah sekalian. Dan kalau bisa diperbanyak, diperbanyak. Jadi ada istilah zikir mutlak. Mutlak itu artinya adalah tidak terikat. Ya seperti itu ya mas sekalian. Jadi zikir mutlak. Pertanyaannya jemaah sekalian, zikir mutlak itu apa saja? Nah zikir mutlak yang kalau kita ucapkan 1, 2, 3 atau 1 saja minimal, itu subhanallah sudah dihitung jamaah sekalian keutamaannya untuk kita. Yang pertama jamaah sekalian, pasti zikir tersebut adalah la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang puncak jamaah sekalian. Bahkan ya la ilaha illallah adalah a'la su'abil iman. Ya, cabang keimanan yang paling tinggi Pak. Pokoknya paling tinggi di atas sholat itu Pak. La ilaha illallah. Tapi itu tentu saja tidak hanya mengucapkan saja, tapi itu berkaitan dengan implementasinya Pak. Amalannya juga dia tidak syirik. Karena la ilaha illallah adalah dia termasuk orang yang mengakui tauhid dan juga actionnya juga bertauhid, tidak syirik. Maka itu akan menjadi apa jemaah sekalian, amalannya atau cabang keimanan paling besar, paling tinggi Pak, nomor 1. Jadi yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling bawah adalah menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan dari jalanan. Adapun ibadah yang lain, cabang iman yang lain berada di tengah antara yang tinggi, yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Jadi seperti itu yang pertama jemaah sekalian, itu kita perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan pengakuan isinya Pak ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ingat jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyaknya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, kemudian juga Imam Ibnu Adi. Dan hadis ini jemaah sekalian dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walaqinuha mautakum. Perbanyaklah persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya sering-sering kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La-nya dipanjangin lalu disebut la ilaha illallah, la ilaha. Tidak begitu Pak. La ilaha. La-nya dipanjangin agar menjadi la nafi. La nafi itu artinya adalah peniadaan. Bukan la ilah. La ilaha illallah, la ilaha. Begitu sahabat sekalian.
Yang benar begitu, jangan nggak usah buru-buru lah. Yang penting kualitas. Nah, di antara bentuk kualitas ucapan yang benar, hatinya sambil meresapi, Pak. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nggak usah pakai muter-muter kepala, terus nggak usah pakai lagu-lagu jamaah sekalian, ya. Nggak usah. Ya nanti akan menjadi zikir bid'ah gitu. Kalau sudah bid'ah gitu ya, ya percuma jamaah sekalian, capek, mulut berbusa namun ternyata tidak dapat apa-apa. Nabi nyuruh kita perbanyaklah persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sebelum dihalangi antara kalian dan kalimat tersebut. Kapan kita terhalang jemaah sekalian? Ya kalau kita jarang mengucapkan la ilaha illallah, ya nanti ketika kita menjelang mati jemaah sekalian, kita susah mengucapkan itu, Pak. Karena yang diucapkan itu adalah kata-kata umpatan, sering gibah contohnya. Itu kemudian nyanyi terus begitu, Pak. Bisa jadi dia menjelang mati ya mas sekalian isinya adalah nyanyi. Dia ngeliat sakaratul maut tapi dia nyanyi, Pak. Akhirnya dia ya kalimatnya ditutup dengan nyanyian. Jadi dia mati dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah, na'udzubillah. Nah seperti itu ya mas sekalian. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Jadi siapa saja yang membiasakan sesuatu maka dia akan dimatikan di atas sesuatu yang dia biasakan itu. Dan siapa saja yang mati di atas sesuatu, kata Nabi gimana? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan kondisi saat dia mati, Pak. Kalau kondisinya rajin ibadah, dia insya Allah akan dimatikan dalam kondisi dia ibadah. Ibadah apapun itu. Ya. Dan siapa saja yang matinya dalam kondisi ibadah, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia saat mati itu. Masya Allah, luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Ini adalah orang pilihan. Sebagaimana orang yang selalu menyebut zikir kepada Allah itu adalah orang pilihan, Pak. Ya karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan kemuliaan pada seorang, dia akan diilhami terus untuk zikir. Nah, waktunya zikir, nggak lalai. Nganggur, nggak lalai. Begitu jemaah sekalian. La ilaha illallah. Kemudian Nabi bersabda, "Walaqinuha mautakum." Dan ajarkanlah, talqinlah la ilaha illallah kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Talqin tujuannya apa jemaah sekalian? Kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, Pak. Itu tujuannya. Makanya orang yang kita ketahui dia menjelang wafat ya Mas sekalian, kita tidak tahu, ya barangkali dia wafat baca la ilaha illallah, kita ingatkan itu. Barangkali mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah alhamdulillah diam. Dia kalau sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah jemaah sekalian, adabnya cara mentalkin. Kalau orang yang sudah kita talkin menjelang wafat sudah mengucapkan sekali saja, maka kita tidak perlu ulang lagi. Dia udah mengucapkan sekali, diemin aja dulu, Pak. Sambil kita pantau ya berjam-jam diam terus. Setelah berjam-jam dia baru meninggal. Berarti saat itu sama dengan orang yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Dan tidak perlu udah mengucapin sekali, habis itu tambah la ilaha illallah lagi. Itu akan membuat dia benci, Pak, dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kadang membuat dia benci dan dia buat dia nggak suka gitu. Ya akhirnya dia nggak mau mengucapkannya. Nah itu jangan sampai demikian. Berarti dia nggak ngerti ilmu jemaah sekalian ya. Dan ini umum kepada siapa aja, Pak. Karena orang yang akan meninggal jemaah sekalian itu dalam kondisi dia melihat apa saja yang tidak kita lihat, Pak. Dia melihat malaikat yang sudah mendatanginya, bisa jadi melihat malaikat yang begitu banyak sejauh mata memandang yang mendatanginya. Bisa jadi dia juga melihat malaikat kematian. Dan kondisi itu juga saat itu dia didatangi setan jemaah sekalian. Didatangi setan. Ngapain setan jemaah sekalian? Ya, setan ingin datang kepada dia di saat-saat terakhir. Kalau mungkin dalam hidup itu dia tidak bisa disesatkan, tapi barangkali di akhir-akhir hidup jemaah sekalian bisa jadi dia bisa disesatkan dengan tipuan yang macam-macam jemaah sekalian. Dia datang mungkin dengan membawa bayang-bayang seperti dia membawa surga dan bawa neraka. Dilihatkan bayangan, dikasih tahu, wahai fulan,
agama yang kamu tetapi selamanya adalah salah. Islam itu salah. Nih, kalau kamu masuk terus dalam Islam sampai mati, kamu akan masuk nih neraka kayak gini. Mungkin bisa jadi bagi setan diperlihatkan, Pak. Dan yang benar itu adalah Kristen. Yang benar adalah Yahudi, kata dia. Yang benar adalah ini dan itu. Bisa, Pak. Tapi apa yang membuat seorang itu bisa teguh, Pak, di atas Islam? Ya usaha dia yang begitu lama, seumur hidup itu, Pak. Istiqomah ibadah, ikhlasnya dia. Selalu dia ibadah itu nggak pernah pamer. Usahakan dia sering sembunyi, Pak. Dan juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya, Pak. Dia juga minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Kan ada doanya itu, Pak, dari Nabi, Pak. Antum silakan baca, Pak. Doa agar tidak terpengaruh setan ketika mati, menjelang mati. Ada, Pak. Wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Aku berlindung padamu ya Allah, jangan sampai saya digoda sama setan, difitnah oleh setan ketika menjelang wafat. Kalau orang yang memang diteguhkan oleh Allah, dia nggak akan terpengaruh, Pak. Itu tipuan semua, tipuan, Pak. Karena pengetahuan, ya apa namanya, rohani dia, akal dia itu sudah terisi wahyu, cahaya wahyu semua. Dijaga, Pak. Itu setan itu. Jadi yang membuat kita tahu itu sesat, ya ilmu kita yang dulu, Pak, yang pernah kita setiap hari, setiap waktu gitu kita cari, Pak. Hidayah itu yang bisa membuat kita tetap, Pak. Nah, dalam kondisi gitu jamaah sekalian, jangan bikin dia pusing gitu ya. Akhirnya dia benci, Pak. Udah ucapin sekali la ilaha illallah udah cukup, Pak. Mungkin dia lagi melihat sesuatu kita tidak lihat. Ya sudah, diam sambil kita liatin. Habis itu dia ngomong yang lain. Ya sudah, kita dengerin, habis itu ucapin lagi la ilaha illallah ya, Ma gitu ya, Bu, Pak gitu. Seperti itu, D, K dan lain-lain. Seperti itu jamaah sekalian, kita sayangi ya, apalagi dia saudara kita, apalagi dia termasuk orang tua kita. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan kata mauta itu adalah maknanya orang yang akan wafat. Bukan orang yang sudah wafat jamaah sekalian kita baca la ilaha illallah, tidak, karena tidak ada faedahnya. Ya. Jadi seperti itu. Sering-sering ucapin la ilaha illallah ya. Kemudian ada lagi jamaah sekalian. Karena Nabi juga pernah bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Kalau zikir paling utama la ilaha illallah jemaah sekalian, sudah nggak ada yang menyamai itu, Mas. Nggak ada yang menyamai la ilaha illallah. Udah cukup Nabi menjelaskan keutamaannya. Kapan dibacanya terserah. Kita membaca kapan aja boleh, siang malam, pagi sore, kapan aja pasti silakan, Pak. Yang penting jangan dua kondisi itu, Pak. Pas lagi buang air, ya, besar atau kecil, dan juga saat kita berhubungan, jangan baca zikir itu. Selain itu silakan antum mau kerja di mana lagi kerja baca, silakan, Pak. Jadi demikian. Yang kedua, Pak, ada zikir lain yang juga agung luar biasa, Pak. Nah, ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh buat antum untuk perbanyak. Yaitu zikir yang dimix menyamaskan dari 4 kalimat. Antum semua sudah hafal, anak kecil aja hafal. Itu zikir 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa ini juga, Pak. Jadi antara keutamaan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama jemaah sekalian, berdasarkan hadis yang mulia, ternyata keutamaan kalimat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kirain la naqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Andai kata sungguh saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada dunia dan sisinya yang diterangi terbit matahari. Ya. Nah, ini menunjukkan yang masalah sangat agung. Ya, ucapkan, Pak. Jadi jangan sampai kita baru tahu ketika kita sudah mati, Pak. Wah, ternyata satu tasbih luar biasa, satu tahmid, satu takbir, satu tahlil. Nah, sekarang mereka udah gak bisa ngucapin, Pak. Mungkin bisa hafal mereka masih, Pak. Tapi nggak jadi ibadah lagi bagi mereka, Pak.
Itulah fenomena orang sudah meninggal begitu. Semua Pak. Orang tua kita sudah meninggal itu baru tahu rasanya Pak. Nah kita sekarang masih umur panjang, ucapin itu sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Lagi santai Pak, capek lagi. Istirahat kerja, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Nah itu yoganya kita Pak, gitu ya. Jadi nggak usah pakai yoga lagi. Itu yoganya di situ. Sambil tenang hati, waduh luar biasa Pak. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Jadi ketenangan batin itu dalam Islam tuh banyak Pak. Dari zikir ini udah luar biasa. Ya, ketenangan, begitu nggak usah mikirin yang lain, udah baca itu. Artinya kita hadirkan Pak. Ya, kita hadirkan. Ya, hadirkan juga bahwasanya ucapan saya didengar oleh Allah. Itu kan bisa bikin kita tenang tuh jemaah sekalian. Ya, dunia nggak ada habisnya kalau dipikirin terus, gitu ya. Nah, keutamaan yang lain dari 4 kalimat ini jemaah sekalian, itu bisa merontokkan dosa. Sebagaimana rontoknya dedaunan dari pohon. Kita pernah melihat jemaah sekalian di kampung mungkin, kalau di sini udah jarang. Pohon jati saat kemarau itu meranggas semua jemaah sekalian. Nah itu mirip begitu tuh. Pohon jati yang telanjang pohon jati yang tanpa ada dedaunan sama sekali. Itu mirip seperti itu jemaah sekalian. Kalau pengen rontok dosa kita, ya baca ini Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keutamaan yang lain ya mas sekalian, ternyata ini adalah ahabbul kalami illallahi. Jadi ucapan yang paling dicintai oleh Allah setelah Al-Quran tentunya ya. Apalagi di situ adalah la ilaha illallah jemaah sekalian. Ya. Kalau ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah, otomatis yang ngucapin adalah orang yang termasuk yang dicintai oleh Allah juga. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, ya baca Pak kalimat-kalimat yang dicintai itu, bahkan paling dicintai olehnya. Ya, inilah yang disebut wala. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dengan cara kita baca. Yang keempat keutamaannya, ternyata 4 kalimat ini ya mas sekali bisa memberatkan bobot timbangan amal kita. Ya, ringan sekali Pak, itu ringan Pak. Ngucapin hanya beberapa detik saja, namun ternyata luar biasa memberatkan bobot timbangan amal kita. Nggak rugi yang kita ucapin terus ya mas kalian. Ya lisan ini berbusa-busa, ternyata timbangan kita bisa berat. Kita lihat ya mas kalian, Nabi kita SAW pernah bersabda, bakhin li khamsin ma astalahunna fil mizan, atau kama qala Rasul. Wah kalau bahasa kita bakhin tuh kalimat kagum ya mas sekali. Wah 5 kalimat ini sangat memberatkan timbangan amal. Ya, bukan 5 kalimat, 5 perkara ini sangat memberatkan timbangan amal. Nabi aja heran ya mas dan kagum. 5 perkara ini yang pertama ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kata Nabi silakan kita mau mendahului yang mana aja. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, boleh juga. Yang penting diucapin. Atau kayak biasa aja antum subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu memberatkan timbangan amal. Terus yang kelima apa? Yang kelima adalah anak kecil yang soleh, yang dia jemaah sekalian wafat kemudian orang tuanya bisa sabar dan mencari pahala. Kita kalau punya anak nakal Pak, nakal luar biasa. Ternyata Allah ambil Pak, kita sedih Pak, sedih mungkin luar biasa. Dan lebih sedih lagi kalau anak yang soleh yang meninggal Pak, dia sudah menjadi qurrata a'yun bagi kita. Mata kita kalau melihat dia, ya Allah bantuin kita. Terus baik kalau ngomong sama kita sopan, rajin sholat tanpa disuruh lagi, sama adiknya juga baik. Aduh, ketika saat itu Allah ambil Pak, gitu. Langsung kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku. Wa akhlif li khairum minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Terima aja mas sekalian. Karena innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan juga ini sebelah Pak. Sebelah.
Orang lewat. Berhenti dulu dah. Oh ini kayak itu apa? Pengamen gitu ya? Oh gitu. Hadanallahu wa iyyahu. Semoga Allah kasih hidayah saudara-saudara kita. Ntar antum nggak konsentrasi loh. Jadi saya ngomong apa tadi Pak terakhir? Apa Pak ngomong apa terakhir? Ya apa tadi antum nanya lagi? Hah? Oh iya anak soleh yang meninggal. Kok jadi ngeblank ini saya kalau ya seperti itu ya mas, kalau anak soleh yang meninggal, karena apa saja yang Allah ambil itu milik Allah. Apa saja yang Allah beri, kita dikasih anak itu memang milik Allah. Kalau kita sadari kalimat itu ya mas, sekarang kita tidak perlu bersedih, karena yang Allah ambil ya punya Allah, yang Allah kasih juga punya Allah. Ya, kita berusaha jadikan diri kita seperti tukang parkir Pak, yang diparkir mobil mewah, tukang parkir di mana aja, tukang parkir di supermarket gitu ya, atau di minimarket gitu, terparkir mobil mewah baru BYD misalnya gitu contoh aja. Nah, oh senang banget nih, nah wah biasanya orang kaya tuh ngasih apa namanya, ngasih uang parkirnya nggak cuma 2.000, nggak bisa 10.000, lumayan nih, makanya dijaga-jaga bener gitu sambil diliatin gitu. Nah tiba-tiba tukang apa yang punya mobil itu keluar dari minimarket, habis itu dia pulang ngasih duit bener. Apakah kita tanyakan jamaah sekalian, apakah tukang parkir ini bersedih ketika mobil itu diambil oleh pemiliknya dan pergi gitu, dan dia nggak ngeliat sama sekali? Nggak sama sekali ya, karena dia tahu itu bukan punya dia. Ya dia cuma dititipin di situ, dia jagain saja. Nah seperti itu jamaah sekalian ya, ilustrasi pendekatannya gitu ya. Ya itu memang boleh kita nangis, ya artinya kita boleh nangis Pak, kalau nangis itu pertanda kita ada rahmat kasih sayang. Karena Nabi kita SAW saja nangis Pak saat kehilangan cucunya yang dicintainya, ya, atau juga kehilangan anaknya juga beliau nangis, itu biasa. Tapi kita menerima jamaah sekalian seperti menerimanya tukang parkir seperti itu ya, sehingga nggak terlalu bersedih tentang hal itu. Nah itu bisa memberatkan. Jadi sabar seseorang saat dalam musibah yang sangat berat sekalipun seperti kehilangan anaknya yang solih, dia bisa mencari pahala. Itu sabar itu memiliki bobot yang sangat berat dalam timbangan amal. Ya kalau kita tidak dikasih musibah gitu Pak, ya sudah kita perbanyak yang 4 kalimat ini. Itu kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu juga begitu, lagi masak, lagi goreng, ya baca seperti itu, lagi nyuci piring maksudnya, nyuci baju gitu, lagi ngepel, nyapu, baca ya mas sekalian, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi Pak, keutamaan dari 4 kalimat ini yang kelima. Karena kata Nabi kita SAW, 4 kalimat ini adalah al-baqiyatus shalihat, yaitu jemaah sekalian amal-amal soleh yang kekal. Al-baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang kekal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi amal soleh yang kekal jemaah sekalian kita kerjakan pasti karena Allah Pak. Itu adalah lebih baik di sisi Allah, lebih baik pahalanya di sisi Allah, lebih baik balasannya di sisi Allah, dan lebih bagus cita-citanya. Siapa saja yang memiliki cita-cita jemaah sekalian beramal solih agar dia bisa dapat kehidupan layak, mati enak nanti di akhirat, berarti itu adalah sebaik-baiknya cita-cita kata Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian ya mas. Jadi 5 kalimatnya. Tapi yang nggak usah dilaguin. Subhanallah. Walhamdulillah, nggak perlu ya mas kalian. Ini nggak perlu. Karena yang hanya dilakukan itu ya maksudnya yang ada dalilnya itu adalah Al-Quran. Kalau zikir ya nggak usah lah, sebaiknya nggak usah. Sekali-kali atau mengucapkan dengan niat zikir ya sekali-kali boleh, tapi jangan dirutinin, jangan Pak. Jangan, karena kalau dirutinin antum akan digoda sama setan.
Utamanya itu begitu, afdolnya itu begitu. Antum kita dibikin apa aja, maskan perasaan bahwasannya akhirnya saya zikirnya lagu terus Pak, pakai lagu. Nggak pakai lagu nggak enak. Ya, nggak pakai lagu nggak enak dan nggak afdol lah. Berarti sudah seakan-akan memasukkan hal itu ke dalam agama, padahal tidak ada ajarannya. Ucapkan biasa aja, subhanallah, alhamdulillah, dan itu pelan-pelan. Ya, demikian. Apalagi jemaah sekalian, ucapan yang hebat luar biasa banyak Pak. Di antaranya adalah Nabi pernah bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, ya khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Berarti otomatis yang mengucapkan juga dicintai Pak. Kemudian ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amal. Kalimat tersebut, kalimat itu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang benar Pak ya, ngucapinnya Pak ya, antum undang ngaji. Bukan subhanallah, enggak. Bukan subha, yang benar Pak ya. Subhanallah. Ya pas lagi salat pun begitu bacanya yang benar. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang fasih Pak, yang fasih, karena itu adalah hak Allah. Kita memuji Allah dengan fasih. Nggak apa-apa seperti fasihnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Artinya dalam sisi makharijul hurufnya yang benar. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah, Maha suci Allah. Kita kalau mana subhanallah itu mengakui Allah itu bebas, bersih, dan suci dari kekurangan, cacat, dan aib. Kita akui jamaah sekalian. Berarti kita sama dengan mengakui Allah sempurna dalam semua nama-nama, sifat-sifat, dan zatnya. Nggak ada kekurangan sama sekali. Dan Allah ada hamba yang mengakui demikian, itu luar biasa besar pahalanya Pak. Ya demikian. Belum Pak ya? 2 menit lagi. Kecepatan apa ini yang lambat Pak? Baik. Ucapkan namanya jamaah sekalian, subhanallahi wa bihamdi, dan dengan memuji Allah. Jadi ada kalimat yang mirip alhamdulillah, tapi dengan kalimat yang lain disebut wa bihamdi. Itu sebenarnya sama seperti memuji Allah, sama seperti kita ngucapin alhamdulillah, kan asal kata dari hamdu, wa bihamdi subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ada lagi jamaah sekalian, kalimat yang kita bisa rutinkan baca, yaitu memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat Nabi, "Alla adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, qul la haula wala quwwata illa billah." Wahai Abu Musa, maukah saya tunjukkan ya tentang simpanan dari simpanan kekayaan yang ada di surga. Jadi kalau kita ya jamaah sekalian bisa membaca ini, maka ini akan membuat simpanan kekayaan kita di surga itu banyak. Surga yang sudah ada itu bisa kita isi sejak di dunia jamaah sekalian. Katakanlah atau ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Udah gitu saja Pak. La haula wala quwwata illa billah. Nah para ulama, apa artinya mas sekalian? La haula, tiada upadaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi sebagian ulama menafsirkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya, la haula maksudnya adalah la haula an maksiatillahi illa bi'ismatillah. Tidak ada upadaya untuk menjauhi kemaksiatan pada Allah kecuali dengan penjagaan dari Allah. Kita kalau bisa menghindari maksiat karena Allah yang jaga jemaah sekalian, bukan karena ilmu kita dan bukan karena kemauan kita semata, bukan, tapi karena Allah yang jaga. Kemudian wala quwwata ala ta'atillahi illa bima'unatillah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat pada Allah melainkan dengan pertolongan dari Allah. Kita setiap hari bisa taat sama Allah jemaah sekalian, bisa sholat berjamaah, bisa puasa Ramadan, bisa zakat bagi yang sudah mampu, bisa haji bait dan lain-lain ibadah.
bisa berbakti sama orang tua, semua itu karena Allah yang bantu. Kalau nggak ada bantuan Allah, kita menjadi orang sesat ya mas sekali. Jadi kita dibantu untuk menjadi orang yang dapat hidayah dan memperoleh tambahan hidayah. Yang bisa bikin antum sabar ngaji di sini siapa Pak? Allah. Itu adalah bantuan dari Allah. Sampun Pak. Oh iya, kita dengarkan dulu kumandang azan. Monggo. Jangan antum yang azan. Ada yang azan muadzin nggak Pak? Antum kan imam ya. Monggo yang mau azan Pak. Masnya, antum semangat Mas. Biar nggak diborong antum. Pahalanya antum borong. Udah bagi-bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Nah itu tadi ucapan terakhir la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi jamaah sekalian, yaitu kalimat yang lain yang juga sangat utama jamaah sekalian. Itu adalah kalimat yang dicampur la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalimat tersebut jamaah sekalian, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, 3 kalimat. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa-dosa kita walaupun sebanyak buihnya lautan. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu buihnya lautan saat ombak itu sedang ya berdebur gitu ya, deburan ombak itu kelihatan buihnya dan lain-lain. Ada lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat yang bisa kita ucapkan dalam jumlah yang banyak. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Kata Nabi SAW, kalau ini sehari kita ucapkan 100 kali Pak. Subhanallah wa bihamdih, kita kalau ucapin 100 kali insya Allah gak ada 10 menit ya mas sekalian, gak ada 10 menit. Ternyata keutamaannya sama seperti tadi, hutat khotoyahu wa inkanat mithla zabadil bahar. Jadi kesalahannya dihapus oleh Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buihnya lautan. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Kemudian ada lagi ucapan yang lain, yaitu istighfar kita pada Allah. Istighfar kita pada Allah jamaah sekalian, ini juga sangat utama. Ya astaghfirullah minimal itu Pak, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau istighfar sigat yang lain, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca Nabi 100 kali dalam setiap majelis. Nabi itu mulutnya kalau kita ngelihat jemaah sekalian, itu dikit-dikit beliau itu komat kamit, di mana-mana komat kamit bisa kelihatan dari jenggot yang bergerak-gerak Pak. Ya buktinya beliau diriwayatkan itu setiap majelis beliau ngucapin 100 rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya. 10 menit paling jamaah sekalian kalau kita mau baca seperti itu ya. Atau juga istighfar yang bisa menghapus dosa-dosa besar Pak. Ternyata ada istighfar yang kalau kita ucapkan, padahal istighfar itu ibadah sunnah ya, ternyata bisa menghapus dosa besar Pak ya, dengan izin Allah. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, jadi man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu in kana qad farra minaz zahaf. Jadi siapa saja mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh juga illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah ucapan ini adalah mengandung istighfar dan tobat Pak. Antum hayati arti wa atubu ilaih, aku mohon aku taubat juga pada Allah dari semua dosa yang ada. Antum hadirkan itu aja Pak, maka saat itu jamaah sekalian dosa-dosa yang diampuni walaupun dia pernah lari dari peperangan. Padahal orang lari dari perang itu termasuk mubiqat ya, perkara atau dosa yang merusak jamaah sekalian, merusak akidah kita, agama kita, amalan kita ya mas sekalian, pokoknya merusak diri kita. Namun ya kalau kita ucapkan ini ya mas sekalian, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Saya tulis istighfar, masuk istighfar, tapi itu termasuk saya tulis istighfar itu adalah apa namanya, zikir muqayyad. Ini kita membahas zikir mutlak yang kita baca kapan aja, di mana saja ya, dalam jumlah berapa aja, seperti itu ya. Nah, ada lagi zikir yang menyendiri Pak, sendiri-sendiri, yang itu juga Nabi ngasih tahu, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah Pak. Jadi kalau pengen banyak sedekah, maksudnya berpahala seperti sedekah. Berarti kalau pengen banyak sedekah walaupun nggak punya duit, ya ucapin banyak subhanallah, berapa kali terserah. Setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah. Jadi semua kalimat kalau kita pengen masuk surga tanpa duit bisa Pak.
Ya, jadi seperti itu dan lain-lain. Ya silakan kapan-kapan kita bahas lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang ahli zikir. Nah, wallahu a'lam. Siapa? Monggo silakan yang mau bertanya jemaah sekalian. Iya, orang tua dulu, yang lain nggak ada ya. Silakan, weh. Yang gampang aja. A simple question. Oh, tadi hebat. Beliau nih hebat ngomong Inggris nih. Just one question. Yes. Waalaikumsalam. Itu punya perilakunya tahu itu masih bagus, TK masih bagus, SMP masih bagus, SMA masih bagus, masih bagus. Kamu SMA pun sekarang udah luntur. Jadi di dalam kelas oke, tapi begitu di dalam kelas kamu ada belum merokok, belum ganggu, belum lari, belum main motor, jadi dan sebagainya. Nah itu apakah masuk di dalam buat al-mujadalah? Apa itu? Gimana? Oh, keutamaan majelis ilmu. Ya, perilaku yang dari anak-anak tahun sampai sekarang sampai tua sekarang kita menjadi majelis ini. Kita apakah tercantum dalam majelis dalam surat al-mujadalah ayat 11, betul-betul 13, tapi pokoknya mungkin 11 tentang majelis di dalam kita bermajelis di dalam majelis ilmu dalam. Baik, jemaah sekalian. Bagaimana caranya untuk orang itu tugas kita, tugas masyarakat, tugas bapak. Baik. Iya. Insyaallah ini pertanyaannya emang sulit. Bismillah. Anda bilang simple tapi complicated juga tuh. Jadi jemaah sekalian, fenomena anak-anak yang tidak beradab, mungkin seperti tadi dikatakan masih kecil masih bisa beradab. Tapi ketika sudah dewasa itu sudah mulai tidak beradab. Kalau menurut saya itu adalah karena kurang didikan dari orang tua. Orang tuanya kurang mendidiknya, jemaah sekalian. Karena menyekolahkan anak belum tentu mendidik anak, Pak. Apalagi ilmu yang diajarkan di sekolah ilmu dunia, dan itu memang bisa bagus, Pak, kalau diniati billah. Tapi kan nggak sampai tingkat fardhu ain. Ilmu dunia yang dipelajari jamaah sekalian itu paling tidak masuk dalam fardu kifayah, atau bisa jadi kita termasuk tidak wajib Pak mempelajarinya karena sudah ada saudara kita sebagian kaum muslimin yang belajar, namun ternyata anak-anak kita tidak dididik tentang fardu ain. Buktinya apa? Ya sholat masih belum sadar, walaupun karena orang tuanya nggak ngelihat nggak sholat. Nah, itu pentingnya mas sekalian. Siapa tanggung jawab siapa? Itu nomor satu adalah orang tua. Catat itu ya mas sekalian. Yang ditanya pertama kali di hadapan Allah adalah orang tua. Adapun guru, ya kewajiban guru hanya di kelas. Tapi orang tua kewajibannya dimanapun. Bahkan ketika anak itu di kelas, sering-seringlah ya nanya ke gurunya, gimana anak saya Ustaz? Oh anak saya nakal ya. Oke, saya yang didik, saya yang nasihatin. Atau titip nasihati, antum jitak nggak apa-apa Ustaz, antum tabok nggak apa-apa anak saya. Oh, boleh Pak gitu. Jadi pertanyaan, boleh nggak guru mukul murid? Boleh. Nah kalau ulama bilang boleh asal orang tuanya mengizinkan. Namun itu pun ada aturan. Ya, mukulnya jangan kayak orang kalap. Gitu. Pertama aturannya nggak boleh wajah. Ingat ya mas sekalian, wajah itu wala tadribil wajah, jangan Pak. Mukul siapapun nggak boleh wajah. Apalagi mukul istri Pak. Mukul bukan anak sendiri wajah nggak boleh ya mas sekalian. Terus yang kedua, jangan darbun mubarrih, pukulan yang merusak ya mas sekalian. Dipukul jadi lebam-lebam Pak, merah, berdarah, atau apalagi Pak, matahin tulang,
mukulnya kayak orang kalah gitu. Kemudian tidak boleh lebih dari 10 kali ya mas sekalian. Jadi kalau anak itu sudah sekali pukul udah ini ya mas sekalian, maka satu itu sudah jangan dipukul lagi. Jadi jangan apa namanya kayak orang kesetanan, mohon maaf seperti itu ya. Tidak boleh ya mas sekalian. Itu yang pertama, yang berarti saat itu guru sebagai wakil dari orang tua. Tapi yang pertama ditanya oleh Allah adalah siapa? Orang tua, dimanapun itu. Adapun guru kewajibannya hanya di kelas. Jadi demikian jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian sebagai wujud agar kita nanti bisa punya jawaban di hadapan Allah, ya ajak anak dan istri kita ikut ngaji, ikut majelis ilmu. Kalau majelis itu banyak, ilmu itu sempit masjidnya, ternyata yang datang banyak, ya sudah. Ya dalam surat Al-Mujadilah itu disuruh geser-geser. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, ketika di suatu majelis dikatakan pada kita, mohon Bapak sekalian geser Pak. Tidak ada saudara-saudara kita yang baru datang. Kita geser Pak. Kita geser, kita kasih ruangan yang luas agar kita diluaskan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah sekalian. Nah, itu seperti itu. Maka jemaah sekalian, apalagi istri kita jemaah sekalian. Ya kita, istri kita juga harus kita didik agar bisa ngaji, bisa ngerti ilmu agama. Tahukah jemaah sekalian, wifi yang antum ya bayar ke provider gitu, antum yakin nggak oleh istri antum dipakai buat dengerin kajian? Yakinkah jemaah sekalian? Nggak. Nah pas kalau nggak yakin ada kajian begini, antum bawa anak istri antum. Kalau kajian di rumah, anak selalu ajak anak dan istri anak. Karena anak nggak mau anak ngajar, anak pribadi ya, anak ngajar antum dua, anak istri anak nggak dapet. Anak pengen kalau jauh karena anak nggak pulang ya nggak bisa tuh. Jadi seperti itu ya mas, karena tanggung jawab kita. Kalau kita bisa nih ngaji, punya ilmu, antum kan ajarin bikin majelis ilmu di rumah. Jangan majelis ilmu nggak usah orang resmi-resmian gitu pak. Dikasih tahu lah, mungkin lagi santai ngomong. Tadi ada pengajian begini mah, gitu. Begini, oh gitu. Wah, istri tak tahu jamaah sekalian. Jadi demikian. Tahukah jamaah sekalian? Kita sebagai laki-laki masih mending dapat ilmu dan bekal takwa, siraman rohani dengan sholat Jumat. Ya, ditambah lagi ada kajian, masya Allah luar biasa. Nah, terus kalau istri kita nggak ikut ngaji begini, Pak, Jumatan nggak datang ke pengajian ini, antum nggak ajak, kapan itu hatinya mau tersirami? Maka gak heran, banyak istri-istri itu ya lebih mengandalkan perasaan dibandingkan wahyu. Loh begitu. Paham tuh, jamaah sekalian? Nah, hendaknya diajak jemaah sekalian, diajak ke taman sorga, jadi juga bukan taman dunia saja. Jadi intinya adalah karena kurang ilmu, kurang didikan. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira satu aja ya Pak ya. Waktu mau nanya Pak, monggo Pak, silakan. Beliau duluan Pak. Orang tua dulu, monggo. Ya memang ada sunnahnya jemaah sekalian, kalau kita setiap malam baca surat Al-Mulk itu akan menjadi munjiah. Munjiah itu penyelamat dari siksa kubur. Itu ada memang hadisnya ada. Tapi itu di waktu malam dan nggak harus menjelang tidur. Ya itu misalnya habis isya baca, besoknya habis isya baca, menjelang tidur sempatnya menjelang tidur nggak apa-apa. Pokoknya setiap malam. Setiap malam itu kalau mau dibaca minimal. Ya itu awalnya baca Pak, baca, terus lama-lama hafal. Ya jadi seperti itu. Nah ketika antum hafal ya mas sekalian, atau antum baca, biar bacanya bertajwid betul, agar keutamaan dari surat Al-Mulk yang kita baca itu benar, ya ditalaki dulu. Pak Ustadz, benar nggak di bacaan saya? Jemaah sekalian, untuk mentalaki agar antum bisa cepat, ya jemaah sekalian bisa cepat bisa. Antum ketika talaki satu surat Al-Mulk 30 ayat itu, antum rekam suara antum Pak. Antum dengerin, salah, oh nanti jangan ngulangin. Habis itu antum latihan gimana caranya dibenerin Ustadz itu, begitu caranya Pak. Nah, habis itu antum bacanya udah benar tuh walaupun belum hafal. Tapi kan kalau setiap malam antum baca, gitu ya,
Tiap malam antum baca, lama-lama hafal juga ya mas sekalian. Lumayan. Ya, mati punya hafalan surat Al-Mulk. Oh, lumayan Pak. Sama surat-surat pendek. Silakan Pak. Luar tema Ustaz. Boleh. Terakhirnya. Ya. Mau tanya hukumnya untuk mengajarkan mayit sama apabila dalam prosesi pemakaman sang keluarga sudah tidak mau ngajarin tapi dipaksa oleh lingkungan dan akhirnya diajarin, apakah terjadi pelanggaran syariat? Baik. Apa hukum mengadzani mayit ketika akan dikubur ya mas sekalian? Masalah ini ya kita terus terang aja, ini adalah permasalahan khilafiyah, permasalahan fikih, bukan masalah akidah ya mas sekalian. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, sekelas Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan dianjurkan. Dan ketika ulama berkata begitu Pak, itu bukan ngambil dari tempat sampah, dari jalanan, enggak, itu dari ulama, dari ilmu Pak. Mereka itu nggak ngada-ngada ngomong begitu. Karena dalil itu tidak hanya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga dari ijma'. Nah dari qiyas juga, qiyas itu analogi. Nah seperti itu Pak ya, analogi atau bandingan ya mas sekalian. Nah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i itu yang menyunahkan atau yang menganjurkan ya mas sekalian, ya orang yang ketika akan dikubur itu diadzani di kuburannya. Karena beliau berdalil qiyas, sebagaimana orang yang ketika baru lahir itu diadzani, maka seperti itu ketika dia mengakhiri hidupnya atau di akhir hidupnya juga diadzani. Itu qiyas Pak. Terlepas dari benar atau salah qiyasnya, tapi itu ulama yang ngomong Pak, nggak sembarangan. Yang ilmunya itu udah melaut Pak, kita itu nggak ada sujud bukunya Pak. Kalau saya pribadi, walaupun saya nggak setuju, karena mayoritas ulama tidak berpendapat demikian. Ya kita seperti biasalah kemuhammadiyahan gitu, kayak Muhammadiyah dan nggak melakukannya Pak. Tapi jangan menghina Pak, jangan merendahkan, tidak boleh. Terus yang melakukan begitu sesat, jangan ya Mas. Nggak boleh. Kita cukup nggak setuju gitu saja. Tapi untuk mengatakan sesat nggak sampai segitu ya mas. Ya, ini adalah permasalahan sunnah atau anjuran agama yang diperselisihkan ulama, gitu saja Pak. Tapi untuk mengatakan sesat tidak, jangan sekali-kali ya. Sama seperti kita tidak mengatakan sesat pada yang kunut subuh rutin tiap hari, nggak boleh. Ya mereka ulama ya mas sekalian, yang ilmu kita nggak ada apa-apanya, jadi jangan sok peminter gitu, gitu Pak. Jangan sok pinter kita tidak setujunya kita, bukan berarti kita. Nah misalnya, ulamanya kita tidak cerca ya mas sekalian, tidak kita rendahkan, maka orang yang itu ulama begitu juga jangan kita sesatkan juga, nggak boleh Pak. Nah kita sebagai hamba Allah juga ada hak untuk memilih. Saya nggak adzan Pak, mohon maaf saya nggak adzan. Saya seperti saudara Muhammadiyah gitu aja Pak. Muhammadiyah kan nggak diazanin Pak ya. Siapa di sini Muhammadiyah aja mas sekalian? Antum ya? Diazanin nggak Pak? Nggak ada kan? Setahu saya. Iya benar ya. Dan versi banyak sebenarnya kaum muslimin yang nggak azan itu sebenarnya banyak Pak. Mohon maaf saya seperti Muhammadiyah Pak, nggak ada. Itu hak kita, boleh kita meminta. Tapi kalau masyarakat minta, nah kita takut ribut Pak. Ribut. Nah, ribut itu kan adalah kemungkaran yang lebih besar dibandingkan melakukan hal yang memang ya nggak prinsip zaman sekalian seperti fikih seperti itu. Ya sudah silakan ada azan. Yang jelas saya nggak azan. Kemudian saya juga nggak jawab azannya, gitu ya dan lain-lain. Ya sudah biarin aja Pak. Saya sendiri pribadi dalam hati saya nggak ingkari, walaupun saya nggak setuju tapi saya nggak mengingkarinya. Jadi demikian itu sikap kita jemaah sekalian terhadap kaum muslimin yang berbeda dengan kita. Yang berbeda dalam masalah akidah saja, jangan kita langsung vonis sesat Pak. Ya sesat masuk neraka apalagi nggak boleh Mas. Sering-sering kita sebagai hamba Allah ya kita meminta hidayah untuk saudara kita. Sebagaimana kita cinta hidayah itu kita miliki, maka seperti itu pula kita cinta saudara-saudara kita dapat hidayah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jemaah sekalian. Ada kekurangannya kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang banyak berzikir, baik zikir secara muqayyad maupun zikir
secara mutlak. Semoga Allah selalu memberi ilham kita ringan untuk berzikir. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.